pemberian cenderamata oleh Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gulu-Gulu Sumeneb kepada narasumber Kiai Haji Reza Ahmad Zahid. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama ngaji ke N1 yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LC MA. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi, kurang serentak jawab salamnya, padahal baru saja dilantik, mestinya harus semangat jawab salamnya. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, insya Allah semua hutang-hutangnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, insya Allah yang belum dapat jodoh, khususnya yang belakang, segera mendapatkan jodoh. Yang sudah dapat jodoh, jawab salamnya masih tetap semangat, saya doakan insya Allah tambah. Maksud saya tambah istiqomah, tambah sakinah keluarganya, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah sawah, tambah rumah, tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau didengar cara jawab salamnya, rata-rata yang hadir di majelis ini semua hutangnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah, tawakkaltu ala Allah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bihadhihi ni'mah. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal ma'hadil mubarak.
Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadzal majlisil mubarak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, segenap jajaran syuriah, segenap jajaran tanfidhiyah, badan otonom, lembaga, wabil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren An-Nuqoyah, wabil khusus kepada beliau Kiai Hafidh, kepada beliau Kiai Khalilur Rahman, segenap para kiai, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Wa nakhussu bidzikri, pertama saya sebut beliau adalah kakak saya, panjenenganipun Ibu Nyai Mas Adah binti Kiai Shahib binti Kiai Bisri. Saya sebut, saya khawatir kalau nanti tidak saya sebut, saya tidak boleh pulang dari Gulu-Gulu. Kepada beliau guru saya, ini pun juga harus saya sebut, beliau yang membimbing saya, yang membimbing disertasi saya, yang menguji saya, Wakil Ketua Tanfidhiyah PWNU Jawa Timur, beliau adalah Profesor Dr. Abdul A'la. Kalau saya tidak menyebut beliau, khawatir ijazah saya nanti diambil kembali oleh beliau. Selain itu, saya pun juga karena kehadiran beliau di tengah-tengah kita, saya berjanji saya tidak akan ngomong banyak-banyak di majelis ini. Saya khawatir nanti kualat dengan beliau. Dan juga kalau saya nanti bicara terlalu banyak, yang semestinya nilai saya di transkrip nilai ini cukup luar biasa. Kalau nanti ada salah-salah kata dari yang saya sampaikan di majelis ini, nanti bisa memberi efek mengurangi transkrip nilai doktoral saya. Juga teringat dengan satu makalah yang disampaikan oleh banyak sekali ulama, bahkan sahabat-sahabat juga menyampaikan makalah ini. Bahkan ada yang mengatakan makalah ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kasurat dunubuhu, wa man kasurat dunubuhu fannaru aula bihi. Apalagi saya diantri air minum oleh guru saya sendiri, ini saya harus lebih berhati-hati. Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa yang terlalu banyak omong, maka pasti akan sering mengalami jatuh dan jatuh. Dan barang siapa yang sering terjatuh, kasurat dzunubuhu, maka pasti akan banyak dosa-dosanya.
Wa man kasurat dzunubuhu fannaru aula bihi. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka menjadi tempat yang pantas untuk dirinya. Makanya saya tidak mau neraka menjadi tempat yang pantas untuk saya. Sehingga dalam rangka ini saya akan mengurangi obrolan kita di sore hari ini. Insya Allah yang semestinya selesai jam 6 sore, saya pasti akan turun jam 5 sore. Saya juga pernah mendengar dari apa yang disampaikan oleh Al-Habib Salim Ibn Abdullah Asy-Syatiri, guru saya. Beliau sering dawuh kepada para santri-santrinya, man kasura kalamuhu kasura syarabuhu. Barang siapa yang banyak omongnya, pasti dia nanti akan kehausan sehingga dia banyak minumnya. Alhamdulillah saya sudah duduk di tempat ini hampir setengah jam. Satu gelas saja belum saya minum, berarti masih belum kategori banyak. Man kasura kalamuhu kasura akluhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka pasti akan banyak makannya. Kenapa? Karena terlalu banyak omong pasti merepotkan konsumsi. Wa man kasura kalamuhu kasura syarabuhu wa kasura akluhu. Wa man kasura syarabuhu wa kasura akluhu kasura naumuhu. Barang siapa yang sering banyak bicara, maka akan banyak minumnya, banyak makannya. Dan ketika banyak minum, ketika banyak makan, pasti dia banyak tidurnya karena kekenyangan. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya belum merasa ngantuk. Ini menjadi pertanda saya belum banyak makan. Waman kasura naumuhu qallat ibadatuhu. Barang siapa yang banyak tidurnya, maka pasti qallat ibadatuhu, ibadahnya pasti sedikit. Waman qallat ibadatuhu fannaru aula bihi. Barang siapa yang sedikit ibadahnya, maka neraka akan menjadi tempat yang pantas untuknya. Sehingga dalam rangka untuk taat kepada apa yang disampaikan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, dan juga karena taat kepada guru saya yang duduk di depan kita, saya tidak akan ngomong banyak-banyak di majelis ini, khawatir. Yang paling penting yang ingin kami sampaikan pertama kali adalah selamat dan sukses kepada para kiai, kepada para pengurus MWC Guluk-Guluk, kepada segenap para pengurus di tingkatan ranting, semuanya yang dilantik pada sore hari ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses, semoga keberkahan menyertai kita. Dan ada satu pepatah dalam bahasa Jawa, manuk glatik cucuke abang. Ayo setelah dilantik ndang tandang. Jangan seperti manuk glatik cucuke ijo. Jangan seperti manuk glatik yang cucuknya hijau. Cucuk itu apa, Prof? Hah? Napa muncaan orang Madura nih kayak? Cocok ki. Jangan seperti manuk glatik, cocoknya biru daun. Cocoknya hijau. Alias setelah dilantik, lah kok malah tambah bojo katanya.
Kita harus meniatkan khidmah kita secara mendalam di dalam Nahdlatul Ulama. Ini menjadi kata kunci kita ketika kita menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama. Dan inilah yang menjadi apa yang telah dilakukan oleh para kiai-kiai, para ulama-ulama kita terdahulu. Ketika mereka berada di Nahdlatul Ulama, ketika mereka berada di lingkaran Nahdlatul Ulama, mereka selalu mengedepankan khidmah. Maka para pengurus yang baru saja dilantik, dan juga kepada diri saya sendiri yang kebetulan juga berkhidmah di Nahdlatul Ulama, ayo bersama-sama kita meniatkan khidmah kita di setiap tingkah laku kita. Orang itu kalau banyak khidmahnya, maka yang terwujud itu adalah karomahnya. Ada satu makalah mengatakan, man kasurat khidmatuhu wajabat alaihil karomah. Barang siapa yang banyak khidmahnya, maka wajib atasnya untuk mendapatkan karomah. Sehingga kita tunggu saja Suriah yang terpilih di Gulu Sumeneb ini sinten? Kiai sinten yai? Suriahnya Kiai Ainul Yakin. Selama Kiai Ainul Yakin ini belum tampak karomahnya, maka tetaplah menjadi Suriah. Pilih terus ila yaumil qiyamah selama beliau belum tampak karomahnya. Saya tidak mempromosikan beliau karena saya tidak punya hak suara untuk memilih beliau. Saya hanya ingat ada satu makalah mengatakan bahwasannya man kasurat khidmatuhu wajabat alaihil karomah. Barang siapa yang banyak khidmahnya, maka pasti dia akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Kiai Ainul Yakin masih belum memiliki karomah, berarti khidmahnya masih dipertanyakan. Guyon yai, janda yai. Jadi begini, masalah khidmah yang mana khidmah itu adalah al-i'anah lillah, al-i'anah linnasi lillah. Kita menolong kepada manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena diri dia sendiri, bukan karena kepentingan dia sendiri, bukan karena kepentingan golongan internal dia sendiri, tapi karena lillah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa hubungannya dengan karomah? Sangat dekat sekali. Sampai-sampai As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki itu dawuh bahwasannya sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhas syaikhi. Tetapnya ilmu itu dengan mudzakarah. Ilmu yang kita pelajari di pondok pesantren itu akan menetap di dalam otak kita ketika kita sering bermudzakarah. Mudzakarah ini artinya adalah mengingat kembali, bukan mudzakarah dari kata-kata dzakara yudzakiru, dzakar-dzakaran, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah mutalaah, mudzakarah. Jangan diselewengkan ke sana. Wa barakatuhu bil khidmah, sedangkan barokahnya ilmu itu dengan memakai khidmah. Seberapapun besar ilmu yang kita dapatkan dari pondok pesantren, kalau seandainya tidak kita khidmahkan di tengah-tengah masyarakat, maka ilmu itu tidak akan muncul barokahnya. Makanya kalau di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Lirboyo, ini pun juga bukan karena nepotisme, bukan karena saya berasal dari Lirboyo, bukan, karena memang ini menjadi satu makalah yang dipegang oleh para santri. Mbah Kiai Mahrus Ali itu pernah dawuh, barang siapa yang keluar dari pondok pesantren, pulang dari pondok pesantren
sudah, pokoknya khidmah di tengah-tengah masyarakat, ngajar ngaji di tengah-tengah masyarakat. Ketika sudah ngajar ngaji di tengah-tengah masyarakat kok tidak bisa makan, potong telinga saya. Garansi dari Mbah Kiai Mahrus Ali. Potong telinga saya. Kalau seandainya tidak muncul barokahnya ilmu, ketika ilmu itu sudah ditransformasikan kepada masyarakat. Mbah Kiai muassis pondok pesantren Ploso, Mbah Kiai Jazuli, beliau pernah dawuh, santri-santri pulang dari pondok pesantren, khidmah di tengah-tengah masyarakat, menularkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat, kemudian kok dirasa tidak bisa makan, pulang ke pondok robek mulut saya. Ini Mbah Kiai sepuh pondok Ploso pernah dawuh seperti itu. Untuk gulu-gulu mungkin Kiai Profesor A'la dawuh santri-santri gulu-gulu An-Nukoyah kalau pulang dari pondok sudah ngajar di tengah-tengah masyarakat kok masih belum bisa makan padahal sudah ngajar ngaji di tengah-tengah masyarakat. Mungkin jawaban beliau, kembali saja ke pondok, mondok lagi di pondok pesantren An-Nukoyah. Karena saya yakin beliau sama dengan saya, masih belum berani menggaransi sampai berani menyobek mulut ataupun sampai memotong telinga. Saya yakin sama Kiai nggih. Wa naf'uhu bi ridha syaikhi. Sedangkan ilmu manfaatnya itu bisa kita rasakan ketika ini kita memiliki ridho dari guru-guru kita. Inti daripada itu semua adalah barokah yang kita dapatkan itu adalah lantaran khidmah. Lantaran khidmah. Sayyidina Umar ibnul Khattab suatu ketika pernah kedatangan tamu dari Romawi. 3 orang utusan dari kerajaan Romawi dan semuanya beragama Nasrani. Masuk ke Madinah, bertanya kepada orang-orang Madinah, mana kerajaannya Umar? Umar yang kondang mampu menaklukkan Eropa, yang ditakuti oleh orang-orang Eropa. Mana kerajaannya Umar? Dijawab oleh orang-orang Madinah, di sana kerajaan Umar. Dikala kau menemukan masjid, disitulah adalah kerajaan Umar. Orang-orang Romawi kaget ketika menemukan masjid pada waktu itu sangat-sangat sederhana. Tidak seperti pondok Nukoyah ini yang memiliki masjid yang luar biasa. Alasnya adalah alas dari tanah. Orang-orang Romawi kaget. Lebih kaget lagi ketika mau masuk masjid, orang-orang Romawi tidak bisa menemukan dan membedakan mana itu Sayyidina Umar, mana itu sahabat-sahabat yang lain, sehingga mereka tanya kepada orang-orang sekitar, mana yang namanya Umar, mana rajamu, khalifahmu yang namanya Umar. Dijawab oleh orang-orang yang ada di sekitar, itu dia Umar sedang tidur di sana. Itu dia sedang tidur di sana. Orang-orang Romawi melihat Umar tidur di masjid, tak terbayangkan. Mereka kaget, seorang raja, seorang khalifah, namanya kondang alias viral sampai ke dunia Eropa. Tapi kemudian dia temukan tidur di tengah-tengah masjid. 3 orang ini kemudian sepakat, musyawarah, sepakat, bagaimana kalau kita bunuh saja itu yang namanya Umar. Kan dia tidur di masjid, kita bunuh saja. Akhirnya 3 orang ini sepakat, kamu jaga di bagian pintu depan, kamu jaga di bagian pintu sebelah sana. Saya akan menghunus pedang, akan saya tancapkan di tubuhnya Umar. Ketika
akan ditancapkan itu yang namanya pedang ke tubuhnya Umar. Dari balik badannya Umar muncul singa, menakut-nakuti orang-orang Romawi. Kemudian mereka lari tunggang langgang, padahal Umar dalam keadaan tidur. Telisik ditelisik. Kenapa? Allah menjaga Umar. Barokah daripada khidmahnya Umar. Ketika Umar diangkat menjadi seorang khalifah, beliau meniatkan di dalam dirinya, aku bukan seorang khalifah, tapi aku adalah khadimukum. Aku adalah pelayan bagi kalian. Aku adalah pelayan bagi umat. Yang baru saja dilantik, betul dilantik, betul menjadi ketua, betul menjadi pengurus. Tapi ingat, dahulukanlah sifat khidmah di tengah-tengah masyarakat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau terkenal sebagai seorang sahabat yang memiliki garis nasib kemiskinan lebih miskin bila dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf, lebih miskin bila dibandingkan dengan Utsman ibn Affan. Istrinya Siti Fatimatuz Zahra sampai pernah mengatakan kepada suaminya Sayyidina Ali, wahai Ali, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, 3 hari ini kau tidak memberi kami makan, sehingga kami, saya, Hasan, Husain puasa selama 3 hari. Siti Fatimah tidak diberi nafkah oleh Sayyidina Ali, mengatakan alhamdulillah. Semoga para ibu-ibu yang hadir di majelis ini bisa seperti Siti Fatimah. Semuanya sudah sepakat bilang amin. Ayo setelah acara ini kita coba tidak kita beri nafkah 3 hari 3 malam. Siti Fatimah mengatakan alhamdulillah ketika tidak diberi nafkah selama 3 hari oleh Sayyidina Ali, bukan karena apa-apa, tapi memang karena nggak ada yang dinafkahkan. Masya Allah, Sayyidina Ali seorang laki-laki yang luar biasa. Ketika istrinya bilang seperti itu, langsung menancap di dalam hati, karena memang Sayyidina Ali adalah laki-laki yang luar biasa, bukan laki-laki yang penuh dengan gombal ataupun PHP, ataupun laki-laki yang selalu mengatakan dirinya luar biasa, tapi sebenarnya kalau sedang di luar biasa-biasa saja, dan bahkan tidak bisa keluar, sampai biasa saja juga nggak keluar. Sayyidina Ali Masya Allah luar biasa, bukan seperti buaya darat. Laki-laki kebanyakan semuanya buaya darat. Yang hadir di majelis ini pun juga rata-rata buaya darat. Mungkin hanya yang pegang mic saja yang bukan buaya darat. Dan juga guru saya Prof. Ala. Langsung menancap ke dalam hati. Sayyidina Ali karamallahu wajhah langsung ambil karung, berangkat ke pasar. Ketika berada di tengah-tengah pasar Madinah, Sayyidina Ali bingung, ini mau ngapain saya masuk ke pasar? Saya mau ngapain? Maklum, karena memang beliau basicnya itu bukan seorang bisnismen, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Dan memang garisnya seperti itu. Manusia itu dalam sisi garis ekonomi itu ada manusia yang digariskan miskin, ada yang digariskan kaya. Orang yang digariskan miskin itu walaupun toh kerja 24 jam nonstop selama 5 tahun, selama 10 tahun, tetap beli sepeda motor kredit 15 tahun. Tapi kalau memang garisnya ini sudah garis kaya, walaupun toh dia jarang bekerja, kemudian dia berjalan
dan kemudian dia terkena batu, tersandung batu, kemudian dia marah, batu kemudian diambil mau dilempar karena dia punya garis kekayaan di dalam dirinya. Batu yang akan dilempar itu ternyata akik, akhirnya kaya mendadak. Kira-kira yang hadir di sini rata-rata garis ke ekonominya miskin atau kaya? Atau kaya orang miskin? Ini Sayyidina Ali. Ketika masuk di Madinah, Sayyidina Ali bingung, ya Allah, aku mau ngapain? Sayyidina Ali kemudian bilang kepada orang-orang Madinah, wahai orang-orang Madinah, barang siapa yang ingin menyewa saya, sewa saya. Sewa saya, jadikan saya kuli. Apa yang kalian inginkan dari saya, kalian ingin saya mengangkat barang-barang kalian, akan saya angkat. Ketika Sayyidina Ali bilang seperti itu, orang-orang Madinah bingung. Ya Ali, kamu jangan bercandalah. Masa seorang khalifah nggak punya duit? Lurah aja tanah bengkoknya bisa 5 hektar. Betul? Kalau rektor perguruan tinggi sih nggak begitu banyak, apalagi mantan. Ya punten ya. Ini nanti tolong diedit ya yang kayak ini. Ya Ali, jangan kau bercanda. Kau ini seorang khalifah, nggak mungkin lah kamu itu nggak punya duit. Sayyidina Ali malah justru menangis, ya Allah, aku ini nggak bisa kerja. Kemudian badanku ini aku jual pun nggak ada yang mau. Akhirnya Sayyidina Ali menangis sambil membuka karung. Terus kemudian beliau mengambil pasir, dimasukkan ke dalam karung sambil berdoa kepada Allah. Setelah itu tanpa terasa karungnya terasa penuh, karungnya tampak penuh. Sayyidina Ali pulang dalam perasaan hatinya, yang penting aku bisa membahagiakan istri dan keluargaku, istri dan anak-anakku. Minimal dia ketawa, minimal dia tersenyum ketika melihat aku membawa karung yang penuh dengan walaupun toh pasir di dalamnya. Dan betul, Sayyidatuna Fatimah Zahra melihat dari kejauhan, membuka jendela, Masya Allah, Abah datang, Abi datang, bawa karung, badannya sampai mengkek-mengkek seperti ini. Ini berarti pasti yang dibawa itu harta melimpah. Sayyidina Ali melihat dari kejauhan, ya Allah, Fatimah tersenyum, Fatimah tersenyum, Masya Allah. Sayyidina Ali kemudian masuk ke rumah Siti Fatimah dengan romantisnya berkata kepada Ali, wahai Ali, capek ya say? Sini aku usap keringatmu dengan, jangan diteruskan. Tapi yang jelas Sayyidatuna Fatimah Zahra ini adalah Masya Allah putri Rasulullah yang memiliki sifat romantis yang luar biasa. Siti Fatimah itu pernah suatu ketika sedang mencuci piring, Sayyidina Ali ada di belakangnya. Dia ingin bermanja kepada istrinya. Dia bilang kepada Fatimah, wahai Fatimah, tolong ambilkan aku gelas, aku mau minum. Padahal di samping Sayyidina Ali tidak jauh dari sana ada gelas. Saya mau mempraktekkan, mohon maaf di sini nggak ada gelas. Saya juga bingung cara minumnya juga bagaimana gitu.
Tapi ini sama sekali tidak menyinggung yang membawa tadi, bukan. Sayyidina Ali pada waktu itu bilang kepada alhamdulillah, Banser memang luar biasa, hidup Banser. Sayang cuma gini, Banser ini insya Allah masuk surga. Ini dibawa kembali, Sir. Buat apa saya? Saya doakan sampean masuk surga, Sir. Ya, sampean insya Allah nasibnya lebih mulia daripada anjingnya Ashabul Kahfi. Iya toh, Ashabul Kahfi masuk surga. Ada anjing yang menemani Ashabul Kahfi namanya Kitmir. Kitmir termasuk salah satu hewan yang kelak nanti di akhirat akan masuk surga. Ada onta yang masuk surga adalah untanya Nabi Saleh. Ada semut masuk surga, semutnya Nabi Sulaiman. Ada pisang masuk surga. Ada pohon-pohonan korma, ada yang masuk surga. Anjing yang namanya Kitmir masuk surga. Anjing saja masuk surga. Karena anjing menjaga para ulama Ashabul Kahfi, masuk surga. Banser menjaga ulama di setiap acara. Insya Allah nasibnya Banser lebih baik daripada anjingnya Ashabul Kahfi. Walaupun toh di situ kadang terjadi perbedaan. Kalau dalam Ashabul Kahfi, ketika kejadian Ashabul Kahfi tidur, kemudian Kitmir menjaga ulama yang sedang tidur. Walaupun toh di sini kadang terbalik, ulamanya sedang ceramah, Bansernya tidur. Tapi insya Allah yang penting kita tetap bersama. Ulama dengan Banser insya Allah kelak nanti di akhirat akan menjadi satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan bahkan dengan strategi Banser yang dimiliki, biasanya ketika ulama mau masuk ruangan, ketika mereka hidup di dunia, mereka selalu bilang, Kiai mohon maaf saya masuk dulu, saya mau cek lokasi terlebih dahulu. Kelak nanti di akhirat ketika mau masuk surga, strategi ini paling juga akan dipakai oleh Banser. Kiai saya mau masuk surga dulu, saya mau cek lokasi terlebih dahulu ke dalam surga. Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, Masya Allah, seorang perempuan yang sangat romantis. Sayyidina Ali pada waktu itu ingin bermanja dengan istrinya. Memang yang paling baik seorang laki-laki itu lebih baik bermanja ketika di dalam rumah daripada dia bermanja di rumah tetangga. Betul? Makanya para ibu-ibu, panjenengan sangat bersyukur ketika memiliki seorang suami berada di rumah pengennya dimanja terus. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Panjenengan tidak bisa membayangkan ketika suami panjenengan lebih memilih bermanja di tetangga sebelah. Sayyidina Ali ketika tidak dituruti pada waktu itu oleh Siti Fatimah, karena Siti Fatimah melihat ke belakang, loh bukannya gelasnya sudah ada di sampingnya, bukannya minumannya juga sudah ada di sampingnya, kenapa kok tidak dituangkan sendiri? Kenapa kok harus milih saya yang menuangkan? Nanti lama-lama minta di Shallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya Siti Fatimah bilang kepada Ali, wahai Ali, kan gelasnya dekat dengan kamu, air juga sudah kamu tuangkan, kenapa enggak kamu minum sendiri? Sayyidina Ali kemudian merengut
Napa muncak noreng Madura merengut neka? Namanya Marongo. Sayyidina Ali Marongo. Kemudian Siti Fatimah lihat ke belakang, ya Allah, suamiku Marongo, ya Allah. Ini betul Kiai, Marongo. Siti Fatimah kemudian langsung mendatangi Sayyidina Ali. Wahai Ali, jangan kau Marongo. Tersenyum wahai Ali, tersenyum wahai suamiku. Sayyidina Ali masih tetap merengut. Kemudian Siti Fatimah menari dan memutari Ali. Dalam satu riwayat dikatakan berputar menari di depan Sayyidina Ali itu sampai 70 kali putaran. Siti Fatimah belum menemukan suaminya Sayyidina Ali itu tersenyum, sampai-sampai kalau muncan orang jebene kang ngudang. Ngudang apa Mbak? Ngudang Mbak Masada. Caan orang Madura apa ngudang? Hah? Kotang? Iya. Nah? Engkia kotang. Nggih. Akhirnya Siti Fatimah mengutang-ngutang gitu. Jadi maksud saya mengutang, mohon maaf kalau ada salah bahasa di sini, tapi maksud saya di sini kata orang Jawa itu ngutang. Jadi menghibur suaminya. Kalau biasa yang kita lakukan, duh Ali, suamiku ganteng dewe, ciluba, suamiku ganteng dewe, ciluba, seperti itu. Akhirnya Sayyidina Ali ketawa. Sayyidina Ali kemudian ketawa. Setelah Sayyidina Ali ketawa, Siti Fatimah kemudian duduk. Alhamdulillah, suamiku sudah ketawa. Keesokan harinya Siti Fatimah Zahra sowan kepada ayahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curhat kepada ayahandanya. Wahai ayahku, tadi malam ada kejadian luar biasa. Apa itu wahai Fatimah? Ali ada aja tingkah lakunya. Memang kenapa? Masa gelas itu ada di sampingnya, air minum ada di sampingnya, minta saya suruh ngambilin. Padahal saya kan sedang cuci-cuci piring. Kenapa kok nggak diambil sendiri? Rasulullah kemudian langsung kaget. Siti Fatimah langsung membalas dengan jawaban, tapi it's okay bah, it's okay, nggak ada masalah, sudah santai bah, nggak ada masalah lagi. Semua sudah saya selesaikan dengan adat. Semua sudah saya selesaikan dengan adat istiadat. Selesai sudah. Ali sudah tersenyum. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri dan mengatakan kepada Fatimah Zahra, wahai Fatimah, benar Ali adalah suamimu. Kalau malam hari itu suamimu masih tetap merengut Marongo, masih belum tersenyum, maka Fatimah ingat, ketika kau mati aku tidak akan mau mensolati dirimu. Masya Allah, hidup laki-laki. Kata teman-teman Fatayat, modus ibane. Kata teman-teman muslimat, ono carane buaya darat itu. Siti Fatimah, kita kembali ke mana? Kita kembali ke Sayyidina Ali. Siti Fatimah kemudian bilang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali suamiku, mana karungnya? Boleh nggak aku buka sarungmu? Masya Allah, karungmu. Ini efek terlalu banyak ngomong ini kayak gini, makanya harus segera saya sudahi. Masya Allah. Ali,
Boleh nggak aku buka karungmu? Kata Sayyidina Ali, silahkan buka. Dalam hati Sayyidina Ali dak dik duk, dak dik duk. Fatimatus Zahra mendekati karung, kemudian dibuka oleh Fatimatus Zahra. Sayyidina Ali kaget, panjenengan juga kaget, sama. Sayyidina Ali melihat karung yang awalnya isinya adalah pasir berubah jadi gandum. Karung yang awalnya isinya pasir berubah jadi beras. Ini karamah yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Telisik ditelisik, Sayyidina Ali sama dengan apa yang terjadi di era Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ketika dinyatakan sebagai seorang khalifah, Sayyidina Ali mengatakan, aku ini adalah khadimukum, aku ini adalah orang yang khidmah kepada kalian. Kita doakan Kiai Khalilur Rahman, Kiai Ainul Yakin, dan segenap para pengurus NU punya karomah seperti ini, bisa merubah pasir jadi beras. Sallu ala Muhammad. Jadi intinya itu adalah khidmah. Di mana dengan khidmah yang kita lakukan seumur hidup kita, tidak pernah kita menemukan ada orang yang khidmah di tengah-tengah masyarakat, katakanlah pengurus NU, yang kemudian dia terbelilit oleh yang namanya hutang, kemudian mati gara-gara tidak mampu membayar hutang, lebih-lebih mati gara-gara tidak bisa makan. Tidak pernah ditemukan sejak zaman Nabi Adam sampai nanti ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ini Allah pasti akan memberikan kecukupan kepada mereka. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka yang selalu mengedepankan khidmah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah khidmah. Yang kedua yang harus kita ingat dalam menjadi pengurus Nahdlatul Ulama adalah yuk kita bersungguh-sungguh. Yuk kita temenanan. Arba'atun tusawwitul abda, salah satu diantaranya adalah as-sidqu. 4 hal yang bisa menjadikan orang itu menjadi mulia: al-adab, al-ilmu, as-sidqu, al-amanah. As-sidqu ini yang harus kita camkan baik-baik ketika kita menjadi pengurus. Katakan A ketika yang terjadi itu adalah A. Katakanlah B ketika yang terjadi itu adalah B. Alaika bisidqi wa in qatalaka kama qala Umar ibnul Khattab. Kamu harus memiliki sifat sungguh-sungguh, temenanan. Apa yang kamu katakan itu adalah betul terjadi apa adanya, walaupun toh sampai sifat as-sidqu itu membunuhmu. Orang tanpa sifat as-sidqu hidupnya pasti akan terbengkalai. Satu, karena dia tidak mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan, diamanatkan oleh para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Coba kita tengok sejarah NU, Nahdlatul Ulama, ini adalah satu jam'iyah yang luar biasa. Luar biasa. Embrio Nahdlatul Ulama sudah ada sebelum Nahdlatul Ulama itu dilahirkan. Tahun 1918 ada yang namanya Nahdlatul Tujjar.
Ini yang menjadi embrio Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi. 1922 ada yang namanya Taswirul Afkar. Ini yang menjadi embrio Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan, dakwah, dan budaya. Pada tahun 1924 ada yang namanya Nahdlatul Watan. Ini yang menjadi embrio Nahdlatul Ulama di bidang politik dan pergerakan nasional. Pada bulan di mana NU itu dilahirkan, ada Komite Hijaz, Mbah Kiai Wahab Hasbullah, kemudian ada Kiai Mas Mansur dan kiai-kiai yang lain mendapatkan restu dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari membendung pergerakan orang-orang Wahabi yang akan meluluh lantakkan makomnya, makbarahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berhasil. Nahdlatul Ulama ini bukan satu jam'iyah yang tidak ada artinya dan muncul begitu saja, memiliki embrio dan sejarah yang luar biasa, sehingga ketika orang mau berbicara apa saja di Nahdlatul Ulama, selama untuk hal-hal yang positif untuk umat, maka Nahdlatul Ulama siap untuk meladeni masyarakat. Ya jangan tepuk tangan toh gitu loh. Sejarahnya sudah mengatakan siap. Panjenengan sebagai pengurus itu pun juga harus mengatakan siap. Apakah panjenengan siap? Panjenengan siap? Siap berkhidmah di Nahdlatul Ulama tanpa dibayar juga siap? Nggak ada gaji juga siap? Alhamdulillah. Di Nahdlatul Ulama salah satu jam'iyah yang cukup unik. Nahdlatul Ulama dalam Qonun Asasi itu dikatakan adalah jam'iyahnya para kiai, jam'iyahnya para ulama dan para pengikut-pengikutnya kiai. Ini yang menjadi unik. Sehingga yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu ada bermacam-macam kiai, bermacam-macam ulama dengan berbagai macam karakter santri-santrinya. Sehingga ketika kita bernahdlatul ulama, maka jangan kaget dengan apa-apa yang terjadi di lingkaran para kiai-kiai kita, khususnya masalah perdebatan di antara para ulama. Perdebatan memang sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah. Yang namanya para sahabat juga sudah berbeda pendapat. Rasulullah sudah jelas-jelas dawuh, jangan sholat asar sebelum kau sampai pada tanahnya Bani Quraidah. Kemudian ada juga yang melakukan sholat asar, ada juga yang tidak melakukan sholat asar. Di masa Rasulullah, Sayyidina Umar ibnul Khattab pernah memegang orang yang ngimamin sholat. Bahkan satu riwayat dikatakan orang yang ngimamin sholat itu dicekik oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Untung belum mati, dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Umar mau mencekik orang ini, padahal orang ini tengah-tengah ngimamin sholat. Rasulullah kemudian bertanya, kenapa kau cekik wahai Umar? Ini kalau ngomong bilang Quran, tapi kok nggak seperti yang disampaikan panjenengan ya Rasulullah. Ngimami kok nggak pakai Quran. Kemudian oleh Rasulullah ditanya, apa yang kau katakan ketika kau mengimamin sholat? Begini ini yang kami sampaikan ya Rasulullah. Wahai Umar, itu pun juga Quran, cuman riwayatnya, cuman kiroahnya itu berbeda dengan yang aku sampaikan kepadamu. Terjadi perbedaan pendapat, padahal masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat, beda pendapat lagi. Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, sini kamu, kupotong kepalamu. Rasulullah tidak wafat, Abu Bakar yang menengahi itu semua. Beda pendapat. Di mana Rasulullah itu dimakamkan?
Orang-orang Muhajirin mengatakan makamkan saja di Makkah. Orang-orang Ansor mengatakan makamkan saja di Madinah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang nengah-nengahi. Rasulullah pernah dawuh gini loh ya, Nabi itu kalau wafat ya dimakamkan di mana beliau itu wafat. Selesai permasalahan. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Akhirnya Rasulullah dimakamkan di rumahnya sendiri. Perbedaan pasti ada. Sampai pada sahabat, sampai pada tabi'in, bahkan sampai pada madhab-madhab kita. Sayyidina siapa namanya Malik, karena memang dominasinya itu adalah para orang-orang Madinah yang dekat dengan para sahabat. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah, jauh dengan sahabat. Imam Malik punya murid Sayyidina Imam Syafi'i. Sayyidina Imam Syafi'i punya Ahmad ibn Hanbal. Kemudian Abu Hanifah punya murid Muhammad dan Abu Yusuf. Tentunya pun juga berbeda. Jadi perbedaan itu adalah suatu yang wajar. Di Nahdlatul Ulama apakah tidak pernah terjadi perbedaan pendapat? Sering. Sangat-sangat sering sekali. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari berbeda pendapat dengan temannya. Berbeda pendapat dengan temannya. Mbah Kiai sinten Prof dari Gresik? Hah? Temannya Mbah Hasyim Asy'ari. Hah? Mbah Yai Fakih Mas Kumambang. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari jelas dalam sejarah nggak seneng dengan yang namanya beduk. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang sangat mengidolakan dengan yang namanya beduk dan kentongan. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pernah akan sowan ke rumahnya Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih, saya besok mau sowan ke tempat panjenengan. Mbah Kiai Fakih tahu kalau Mbah Kiai Hasyim nggak begitu suka dengan yang namanya beduk sama kentongan. Mbah Kiai Fakih pulang duluan bilang kepada santri-santrinya, "Hei santri-santri Mas Kumambang, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mau datang ke rumah. Tolong ya, beduk yang ada di masjid sembunyikan dulu. Kalau perlu beduk-beduk yang ada di sekitar Mas Kumambang bilang jangan diaktifkan ketika Kiai Hasyim Asy'ari datang. Yuk laksanakan semua pengurus pondok ro'an kerja bakti untuk menyembunyikan kentongan dan beduk. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari datang ke Mas Kumambang. Kemudian Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang alhamdulillah tidak mendengar beduk sama sekali. Dalam hatinya sudah aman, nyaman, marem. Kemudian salah satu santrinya yang baru saja selesai selesai kerja bakti, kemudian bilang kepada Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang, lari tergopoh-gopoh, "Kiai, alhamdulillah sukses." Apa? Semua beduk dan kentongan telah disembunyikan, tidak dibunyikan. Padahal Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ada di depan Mbah Kiai Fakih. Terus apakah kemudian Mbah Kiai Fakih sama Mbah Kiai Hasyim Asy'ari terus gontok-gontokan? Terus akhirnya apakah bertengkar? Enggak, dijawab dengan senyuman. Ini loh para ulama-ulama kita zaman dahulu. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang kemudian bilang kepada Mbah Hasyim, dalam rangka untuk kunjungan balasan Kiai, 1 minggu lagi saya akan ke Tebu Ireng. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang berangkat ke Tebu Ireng. Sebelumnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sudah bilang, Mbah Hasyim bilang kepada santri-santrinya, Mbah Kiai Fakih mau datang, tolong belikan beduk yang paling bagus. Dibelikan.
Ketika Mbah Kiai Fakih itu datang, karena santri-santrinya pada waktu itu jarang yang memukul beduk, nggak tahu bagaimana caranya memukul beduk. Mbah Kiai Fakih masuk, belum di rumahnya Mbah Kiai Hasim, baru mau masuk gerbang, beduk sudah dipukul berkali-kali. Nggak tahu caranya. Terus apakah Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang terus mengurungkan diri untuk sowan ke Mbah Hasim Asy'ari? Mboten, enggak. Dijawab dengan senyuman. Itulah yang namanya perbedaan. Jenengan ngertos Mbah Kiai Bisri Sansuri sama Mbah Kiai Wahab Hasbullah luar biasa. Ketika akan rapat di Surabaya, beliau berdua naik apa itu yang namanya dokar, ya, yang namanya dokar. Pokoknya dokar lah, nggak tahu bahasa sampean apa terserah. Sama Kiai, sama. Dokar. Di tengah-tengah perjalanan lapar. Mbah Kiai Wahab bilang kepada Mbah Kiai Bisri, "Yai, kita makan dulu lah sebelum kita rapat." Dijawab oleh Mbah Kiai Bisri, "Janganlah makan di tengah jalan, nggak baik. Muruah. Nanti banyak lihat orang, apa kata orang. Kita dilihat di tengah-tengah jalan, kita dilihat di pinggir jalan sedang makan, nggak enak dilihat orang." "Ya sudah, kalau panjenengan nggak mau Kiai, saya tak makan dulu. Panjenengan saya bungkuskan aja ya." "Ya udah, kalau dibungkuskan nggak apa-apa," katanya. Ini ada cucunya. Mbah Kiai Wahab kemudian makan dulu. Setelah Mbah Kiai Wahab dahar, kemudian bungkusannya Mbah Kiai Bisri Sansuri diberikan oleh Mbah Kiai Wahab kepada Mbah Kiai Bisri. "Ini Yai, maamannya." "Alhamdulillah, matur suwun, monggo Kiai didahar." Kemudian Mbah Kiai Bisri Sansuri di atas kendaraan, beliau dahar. Disinilah kesempatan Mbah Kiai Wahab, "Yai, tadinya kalau mau makan nggak boleh di pinggir jalan. Lah ini jenengan makan sambil jalan, lebih bagus mana?" Terus apakah berdua beliau Mbah Kiai Wahab dan Mbah Kiai Bisri Sansuri terus saling sabet-sabetan? Enggak, menilai itu semua dengan wajar. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah kita ketika kita berkhidmah di dalam Nahdlatul Ulama, yang namanya perbedaan itu adalah wajar. Kiai kita ini memiliki banyak sekali karakter, banyak memiliki bagaimana cara menyikapi itu berbeda-beda. Masya Allah, makanya ada kiai itu yang namanya kiai, ada itu yang namanya kiai ada banyak nama-nama kiai. Ada yang namanya ya macam-macam lah kiai, macam-macam bentuk daripada kiai. Nanti kalau saya sampaikan satu-satu nanti nggak enak nanti. Jadi itu para kiai, para rawuh, di mana kita harus mengedepankan khidmah, di mana kita harus betul-betul ikut nderek apa yang telah didawuhkan oleh para guru-guru kita, oleh para muassis, oleh para pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semoga kita bisa mendapatkan barokah dari beliau. Semoga kita bisa mendapatkan kesababan khidmah beliau, dan semoga tidak hanya di sini kita selesai begitu saja. Kelak nanti di akhirat kita diakui oleh para guru-guru kita sebagai murid-murid beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala tingkah laku saya apabila tidak mengenakkan di hati panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung
malar mukeh pan ponapan sepae motor ibu lengagi beten kauleh sareng ajunan sateje bisa medek hikmah tor tetieh terak tabuk kana ateh. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan acara yang ketujuh, yaitu ucapan terima kasih oleh keluarga besar Pondok Pesantren An-Nukoyah dan Majelis Wakil Cabang NU Gulu-Gulu, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ala Bashir. Dan kami mohon perkenan kepada Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ala Bashir untuk memimpin doa sebagai penutup acara pada kesempatan kali ini. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ashabul fadilah was saadah, para kiai, para ulama, para ibu nyai, para pengurus Nahdlatul Ulama baik syuriah maupun tanfidiyah, cabang NU Sumeneb, MWC Gulu-Gulu dan Ranting, wa alal akhas al muhtaram Gus. Izinkan saya menyebut Gus supaya nakal-nakal dikit enggak apa-apa Gus. Gus Kiai Haji, wah, Gus Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, Imam Mahrus Ali dengan Ibu Nyai dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak lebih dari 1 menit atau lebih sedikit ngireng, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pencerahan dari Kiai Haji Reza Ahmad Zahid. Kehadiran beliau sungguh fauqat waqah, di luar kekuatan kita. Tadi malam ketika saya pulang di tengah jalan, saya ditelepon oleh Kiai Ainul Yakin, katanya Gus Reza tidak bisa. Memang beliau sakit, sama dokter tidak boleh kemana-mana karena harus insya Allah Rabu harus menjalani sesuatu. Dan itu tidak boleh kemana-mana. Kalau di Kediri saya, setelah mendengar itu langsung saya WA beliau, Gus, saya pulang dalam rangka menyambut jenengan. Ternyata di tengah jalan saya ditelepon, jenengan boten sakit tidak bisa. Mudah-mudahan, padahal persiapan sudah siap gitu sama Gus Reza. Dan masyarakat sangat antusias. Ini nanti mungkin diupload di YouTube maunya langsung, tapi karena Covid takut ada masalah nanti setelah ini diupload. Nggih, kata Gus Reza tadi malam, saya ini tidak diizini sama orang yang paling berhak terhadap Gus Reza, karena saya harus diperiksa dokter dan dokter harus memantau. Sejak tadi beliau dipantau terus. Ya sudah, kalau orang sakit gimana lagi. Ternyata tidak lama kemudian saya sampaikan, ya sudah, tidak lama kemudian Gus Reza telepon saya lagi. Insya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai saya mau nelpon Kiai Ainul Yakin, keliru ke Gus Reza. Saking senengi. Tadi pagi ada kabar lagi, beliau tidak jadi. Tapi tiba-tiba ada WA, bukan dari Gus Reza, kabar dari Gus Reza, saya dalam perjalanan, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur bagaimana katipun apa yang disampaikan Gus Reza dijalankan betul, supaya kehadiran beliau tidak sia-sia. Ketimbang belajar ke Mbah Google, lebih baik belajar ke Kiai Haji Reza Ahmad Zahid. Dan mohon doanya, mudah-mudahan Gus Reza, Kiai Haji Reza Ahmad Zahid dipanjangkan usia, sehat dan bisa mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, kepada NU dan kepada masyarakat. Mudah-mudahan terus
meneladani Kiai Harus Ali. Beliau dari sisi ayah, cucu dari Kiai Harus Ali, dari sisi ibu dari Kiai Osman. Jadi pas sudah baik Kiai Osman, anunya Kiai Asrori. Jadi sangat membutuhkan beliau. Mohon doanya setelah ini di sholat agar didoakan. Sholawat dan salam mari tadi ngereng asokor saja untuk atas pencerahan Gus Ahmad Dazik, Gus Reza Ahmad Zahid. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Reza atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Gus Reza bisa kita jalani untuk meneladani para ulama. Selanjutnya saya mohon agar majelis ini barokah. Kita minta doa dari Rais Suriah pada tahun 1958 Kiai Mahrus Ali. Itu jauh lebih mantap ketimbang doanya saya yang masih belum ada tajinya. Jadi saya mohon kepada cucu dari Kiai Harus Ali untuk mendoakan Pondok Pesantren An-Nuqoyah, masyarakat Guluk-Guluk, masyarakat Sumeneb dan Indonesia agar bisa terus mengabdi demi kepentingan umat dan Indonesia. Mohon maaf atas segala kurangan. Dan kepada hadirin hadirat, terima kasih atas kesungguhannya untuk hadir. Tadi malam Kak Enol pun susah, aduh saya belum berani ini menyampaikan. Padahal yang ingin datang beribu-ribu dibatasi. Mohon nanti, karena jaminan saya, beliau tidak covid, tapi saya menjamin, udahlah Gus, dengan dawuh 5 menit saja dan dijamin tidak ada jabatan tangan. Jadi mohon, bukan Gus Reza takut, beliau sudah siap segalanya, tapi jangan sekarang lah, masih dibutuhkan. Jadi bukan karena itu, tapi jaminan saya ini kalau saya aduh Pak A'la ini gimana gitu loh, Pak A'la kok nggak bisa dipegang, katanya nggak ada yang mau jabatan tangan, ini kok rame-rame mau jabatan tangan. Jadi udahlah, batin saja. Itu yang dapat saya sampaikan. Betul saya membimbing Gus Riza, tapi enak tidur pun udah ya Gus. Jadi 3 bulan selesai sudah tanpa harus baca saya, karena sudah jauh lebih dari memadai. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ya makhluk. Saya itu monggo. Ya makhluk. Ya makhluk. Fatihah mawon ya. Dengan Fatihah. Nggih. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Bismillah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbi alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Asyhadu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina. Allahumma na'udzubika min syarri ghairina. Allahumma na'udzubika min syarri a'daina. Allahumma na'udzubika min syarri hadhi virus corona.
Allahumma na'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim wa anta ala kulli syai'in hafiz inna waliyallahu alladzi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassalna bidil izzati wal mulki wal malakut wa'tasamna bidil qudrati wal qahri wal jabarut wa tawakkalna 'alal hayyil qayyum alladzi la yanamu wa la yamut. Dakhalna fi khirzillah, dakhalna fi hifdillah, dakhalna fi amanillah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minina bihaqqi kaf ha ya ain sad kufina wa bihaqqi ha mim ain sin qaf humina wa bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim nusirna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Muhammad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.